Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F 19 dari kelas 19 MJH akan menerangkan tentang angkringan jadul. Izin memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Jihan Nurajijah, NPM 194010 392. Kedua ada Muhammad Azhar Fadur Rahman 194010 401. Selanjutnya ada Muhammad Haidar Alawi 194010 410. Dan selanjutnya saya sendiri Ahmad Rizky Ramadan 194010 418. Selanjutnya akan diterangkan oleh Alwi. Mari Alwi. Waktu persilakan. Latar belakang angkringan jadul. Angkringan sebagai usaha informasi perkotaan yang menggunakan unsur-unsur tradisional. Mendeskripsikan seperti apa dan bagaimana kuliner angkringan. Pada kenyataan angkringan bukan hanya sebagai tempat untuk melepas dahaga dan lapar. Ada fungsi-fungsi sosial yang hadir di dalam angkringan seperti teko seliro atau tenggang rasa serta melatih kejujuran masyarakat. Angkringan juga merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi sosial secara tidak sengaja dan terjadi di antara para pengunjung angkringan yang memiliki berbagai macam latar belakang. Penelitian ini mengamati 3 angkringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menguji proses pencarian dan secara lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan observasi yang dilakukan sejak itu. Wawancara dan observasi terutama dilakukan pada 3 pandangan yang terdiri dari 2 pandangan angkringan tradisional dan angkringan modern. Selanjutnya, aspek pasar dan angkringan. Aspek pasar dan pemasaran bisnis angkringan layak untuk dijadikan karena memiliki potensi pasar dan peluang untuk memasarkan produk. Hal ini dilihat dari jumlah konsumen potensial yang memiliki bisnis tersebut. Aspek ekonomi sosial dan budaya dapat dikatakan layak karena telah membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dari aspek hukum bisnis angkringan dikatakan layak karena adanya pengecualian dari peraturan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa tidak semua bisnis harus memiliki izin termasuk bisnis angkringan. Selanjutnya, produksi dan sumber daya manusia. Dalam menjalankan bisnis angkringan memerlukan bahan baku untuk menu dalam pembuatannya. Untuk membuat angkringan yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni nasi, ayam, daging, ikan, tahu, tempe, sayur, bumbu-bumbu, minuman teh, dan jeruk, dan lainnya. Untuk mencari bahan baku, menu angkringan bisa dijumpai di toko atau di supermarket terdekat. Karyawan dalam menjalankan bisnis angkringan bisa menggunakan 1 atau 2 orang terdahulu dalam permulaan. Karyawan harus bisa melayani dengan sebaik mungkin seperti ramah dan kepada konsumen. Selanjutnya, segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar, kami sudah melakukan survei ke beberapa lokasi dan salah satunya kami sudah mengalokasikan di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan yang dilewati oleh banyak kendaraan serta dekat dengan pasar dan pom bensin pesaing yang belum ada karena memang di sekitar area usaha belum ada mendirikan usaha angkringan di siang hari sampai malam hari. Dalam bisnis ini, pasar yang dituju adalah untuk semua kaula muda sampai orang dewasa, baik pelajar maupun mahasiswa. Selanjutnya, motivasi pembeli. Pada perkembangan pasar usaha angkringan, kami yang bernama Angkringan Jadul, di dalamnya kami tidak hanya menyediakan hidangan makanan saja, namun dalam usaha kami juga menyediakan Wi-Fi gratis. Poin selanjutnya, faktor khusus yang mempengaruhi permintaan. Prospek permintaan di mana saat ini dengan melihat sifat manusia yang cenderung konsumtif dan lebih praktis dengan makanan cepat saji. Pada prospek permintaan di masa yang akan datang, kebutuhan akan makanan pada istirahat sampai tengah malam sangat banyak.
Selanjutnya diteruskan oleh Saudari Jihan. Baik, di sini saya akan menyampaikan faktor pesaing. Di dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar dan pasti akan dihadapi oleh setiap pembisnis. Terlebih lagi, di era globalisasi ini, perubahan terjadi begitu cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu, para pembisnis harus selalu melakukan inovasi-inovasi yang kreatif untuk senantiasa mengembangkan bisnisnya agar tidak kalah dan mampu mengungguli pesaing-pesaing yang ada. Next. Tren perkembangan harga. Pada perkembangan harga, sudah menjadi hal umum untuk menu-menu dijual di angkringan terkenal dengan harganya yang murah, bahkan sangat murah. Di beberapa angkringan, ada menu yang dinamakan dengan nasi kucing yang berisi nasi putih dengan lauk secukupnya. Baik, menu dari jadwal ini yaitu ada nasi kucing, nasi jatos, tahu bacem, tempe bacem, sate kulit, sate usus, telur puyuh, sate crab stick, sate ceker, sate kepala, sate sosis ayam, sate pistopu, dan minuman dan berbagai macam minuman lainnya. Next. Kapasitas produksi ekonomis. Dalam produksi angkringan, kita hanya memerlukan penggorengan pembakaran dan menyediakan air saja, karena dalam proses pemproduksiannya sudah dilakukan sebelumnya. Rencana produksi tahunan selama umur ekonomis. Dalam perencanaan tahun ini, kami akan melaunching banyak menu, yaitu dengan nama baru dan enak, serta ekonomis agar semakin hari data pelanggan bisa bertambah setiap harinya. Teknologi yang dipilih adalah promosi. Promosi yang dilakukan dengan cara menggunakan media sosial seperti IG, Twitter, Line, Facebook, dan lain sebagainya. Dan menyebarkan brosur-brosur iklan serta melakukan promo-promo menarik pada setiap pembelian menu baru. Next. Kebutuhan bahan baku, pembaku, dan pendukung kebutuhan makanan. Kebutuhan makanan yaitu nasi, ayam, daging, ikan, tahu, tempe, sayuran, telur puyuh, bakso, kikil, jamur, ceker ayam, teri, cabai merah, kepala ayam, otak usus, ati ampela, ikan teri, dan perlengkapan bumbu-bumbu yang lainnya. Kebutuhan minuman yaitu seperti es batu, teh, kopi, gula, susu, air sirup, pop ice, extra jus, dan lain-lain. Mesin, peralatan, dan harta tetap lainnya. Yang pertama kita membutuhkan gerobak yaitu sekitar 2.500.000, 2 lusin sendok dengan harga 30.000, termos es dengan harga 40.000, 2 buah teko plastik berukuran besar seharga 20.000, 4 buah nampan seharga 18.000, tempat nasi seharga 20.000, 2 tempat sendok seharga 10.000, 2 buah ember sedang seharga 20.000, dan 3 buah tempat sampah plastik seharga 15.000. Baik, slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Azhar Maulana. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja langsung. Kebutuhan tenaga kerja langsung sangat amat dibutuhkan untuk usaha angkringan sebab kecepatan dalam pelayanan menjadi poin plus bagi bisnis tersebut. Jadwal pembangunan proyek. Jadwal buka bisnis angkringan jadwal ini dimulai malam hari atau pada pukul 7 sampai 12 malam. Uraian perihal beberapa pilihan lokasi. Yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedia fasilitas pengangkutan. Yang keempat, terjamin pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar. Yang kelima, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja. Dalam menjalankan usaha angkringan,
kami mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing agar proses usaha berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh angkringan kami adalah sebanyak 7 orang. Berikut adalah rencana kebutuhan tenaga kerja dari angkringan kami. Manajer 1 orang, operasional 5 orang, administrasi 1 orang, dan totalnya adalah 7 orang. Selanjutnya. Aspek keuangan dan ekonomi. Membeli peralatan perlengkapan. Gerobak senilai 2.500.000, 2 lusin sendok senilai 30.000, termos es senilai 40.000, 6 buah garpu senilai 10.000, 2 buah teko plastik berukuran besar senilai 20.000, 4 buah nampan 18.000, tempat nasi 20.000, 2 tempat sendok 10.000, 2 buah ember sedang 20.000, 3 buah tempat sampah plastik 15.000. Selanjutnya. Belanja bahan baku. Beras 4 liter 37.000, 7 buah kecap 3.000, gula 2 kilo 23.000, 3 kaleng susu 26.000, teh 8.000, bawang putih dan bawang merah 1/4 kilogram 10.000, cabai merah 8.000, kulit ayam 1 kilogram 17.000, telur puyuh setengah kilogram 17.000, ikan teri setengah kilogram 21.250, tempe 2 papan 14.000, ati ampela 1 kilogram 10.000, kepala ayam setengah kilo 6.000, otak-otak 1 bungkus 10.000, tutut setengah kilo 8.000, usus setengah kilo 10.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad. Biaya sewa tempat. Sewa tempat per bulannya di sini 1 juta rupiah. Biaya promosi yaitu memerlukan banner berukuran yang cukup besar dengan kisaran harga 300.000 rupiah. Biaya operasional setiap hari. Biaya bahan baku per hari dengan kebutuhan tabung gas 3 kilo yaitu 21.000 rupiah, air galon isi ulang 20.000 rupiah, hingga biaya air dan listrik 17.000. Jadi biaya operasional untuk sehari-hari dan lain-lain kurang lebih sekitar 300.000 rupiah. Selanjutnya, evaluasi profitabilitas proyek. Kami mempunyai 6 meja. Yang satu mejanya dapat menampung 1 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Sama artinya 4 orang dikali 6 meja, 24 orang. Setiap 1 kelompok, kami rata-rata menghabiskan waktu 1 jam, sehingga dalam kurun waktu 1 jam ada 24 orang atau pengunjung. Kami mempunyai jam buka efektif per hari, yaitu 6 jam. 6 kali 24 jam. Sama dengan 144 pengunjung per hari. Jika dikalkulasikan, total pengunjung per bulan sama dengan 144 orang dikali 30 hari, sama dengan 4.320 pengunjung. Kami rata-ratakan setiap pengunjung per bulan kami rata-ratakan setiap pengunjung berbelanja di kedai kami Rp5.000, sama artinya dengan estimasi omset per bulannya, yaitu 4.320 orang dikali Rp5.000, sama dengan Rp21.600.000. Pengeluaran biaya per bulan. Biaya untuk masak dan makanan 300.000 dikali 30 hari yaitu 9 juta. Gaji 4 karyawan, 2 orang masak, 2 orang pelayan, 5 juta. Listrik dan uang keamanan lingkungan Rp200.000. Sewa lokasi 1 juta. Saweran keamanan setempat 200.000.
Jadi total pengeluaran bulanan 15.400.000. Omset bersih per harinya 21.600.000 dikurang pengeluaran per bulannya 15.400.000 rupiah. Jadi sama dengan omset bersihnya adalah 6.200.000 rupiah. Kesimpulan, aspek pasar dan pemasaran bisnis angkringan layak dijalankan karena memiliki potensi pasar dan peluang untuk memasarkan produknya. Hal ini dilihat dari jumlah konsumen potensial yang dimiliki bisnis tersebut. Aspek ekonomi dapat dikatakan layak karena telah membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, dari aspek hukum bisnis angkringan dikatakan layak adanya pengecualian dari peraturan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa tidak semua bisnis harus izin termasuk bisnis angkringan. Angkringan di kota Palangkaraya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha karena bisnis ini memiliki jumlah konsumen potensial yang banyak. Konsumen angkringan dalam seminggu bisa 2 atau 4 kali datang ke angkringan dengan berbagai alasan. Saran bagi pemula atau para wisastrawan yang berencana untuk merintis sebuah bisnis angkringan, memahami bidang bisnis yang dilakukan. Pemahaman tersebut sangat bermanfaat karena seorang wirausahawan harus memahami bidang bisnisnya agar dapat dan menemukan keputusannya dan bisnisnya tersebut. Untuk para pemula atau ingin membuat bisnis angkringan ini, sebaiknya pilihlah tempat yang strategis dan juga nyaman bagi konsumen. Lebih baik lagi cari tempat yang ada parkiran motor ataupun mobil agar tidak mengganggu jalanan, karena biasanya angkringan ini ada di pinggir jalan. Tonjolkan menu yang unik dan spesial agar ada nilai lebih dibanding angkringan lainnya. Contohnya menyediakan sambal petai atau sambal jengkol, kopi mantap ala kafe, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.